Assalamualaikum gengsku, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama Mamita Selam yang paling cantik sedunia. Tapi kata sama bapakku sih, nggak apa-apa deh daripada nggak ada yang muji ya nggak gengs. Buat kalian kaum rebahan, jangan lupa siapin cemilan sama minuman manis biar nontonnya makin asik. Kali ini Story Gang akan membahas berita kriminal yang lagi viral minggu ini gengs. Beberapa berita kriminal yang akan Mamita bawain kali ini berhubungan sama kekejaman orang tua terhadap anak kandungnya sendiri gengs. Aku lagi jatuh di sekolah aja, minta jepit sama mamaku dibeliin setokonya gengs. Terus pas aku lagi pilek, papaku ngejanjiin beliin aku mainan setoko-tokonya. Tapi kata papaku tokonya tutup. Papa bohong. Tapi papa mamaku itu sayang banget sama aku gengs. Berbeda sama beberapa orang tua yang bakal Mamita bahas di cerita ini. Ini sebenarnya orang tua atau alien sih. Jahatnya kok kebangetan gitu, kejam banget. Tapi ngomong-ngomong alien itu jahat nggak sih? Mamita nggak tahu jujur. Lebih tepatnya setan atau dajjal manusia-manusia ini. Keram deh Mamita. Berita yang pertama datang dari Brebes, Jawa Tengah, di mana ada seorang perempuan berusia 35 tahun yang tega menggorok ketiga leher anak kandungnya sendiri, gengs. Bayangin. Ibu muda bernama Kanti Utami ini diketahui bekerja sebagai MUA. Ibu muda ini sebelumnya bekerja selama beberapa tahun di sebuah salon besar di Jakarta, gengs. Tetapi karena pandemi COVID-19 ini, karena sesuatu hal beliau diberhentikan dari pekerjaannya dan akhirnya terpaksa pulang ke Brebes bersama ketiga orang anaknya, sementara suaminya masih tetap bekerja sebagai satpam di Jakarta. Diketahui Bu Kanti ini sekarang tinggal bersama bibinya dan menempati sebuah kamar di rumah beliau. Disinyalir Mbak Kanti Utami ini mengalami gangguan jiwa, gengs. Karena dia tega banget menggorok ketiga anaknya seperti dia motong ayam gitu, gengs. Tetapi kekejamannya membantai tiga orang anaknya sudah sangat tidak dibenarkan dan benar-benar keluar dari batas normal. Sampai saat ini dilaporkan bahwa putra kedua Mbak Kanti yang masih berusia 7 tahun telah meninggal dunia dan dua anaknya yang lainnya sedang dirawat di rumah sakit secara intensif karena telah mengalami kritis. Para tetangganya itu sangat kaget kenapa Mbak Kanti ini benar-benar tega sama anaknya, gengs, karena diketahui kalau Mbak Kanti ini sangat amat menyayangi ketiga orang anaknya. Sikap Mbak Kanti ketika sudah ditangkap polisi juga benar-benar membuat warga kaget karena sebelumnya Mbak Kanti ini dikenal sebagai MUA yang handal, bahkan dia pernah menangani beberapa artis, gengs. Bahkan konon katanya Om Roy Martin yang ganteng sama istrinya yang cantik Tante Anna Maria pernah menjadi kliennya, gengs. Waduh, bintang film sekelas Om Roy Martin aja pakai jasanya, berarti dia bukan MUA yang main-main, gengs. Saat polisi memancing Mbak Kanti dengan pertanyaan yang sederhana, Mbak Kanti ini tiba-tiba curhat banyak hal kepada Pak Polisi. Salah satunya dia bilang kalau saya ini ingin disayang sama suami saya, Pak. Saya sengaja membunuh anak saya karena saya sengaja menyelamatkan hidup mereka, Pak, supaya mereka gak susah kayak saya. Saya sengaja membunuh anak saya karena saya nggak mau anak saya terus-terusan dibentak sama bapak mertua saya. Saya nggak mau loh Pak anak saya itu susah seperti saya. Dari beberapa video yang beredar terlihat sekali bahwa Mbak Kanti Utami ini mengalami depresi yang sangat berat, gengs. Sehingga saat ini dia sedang menjalani perawatan intensif yang sangat dijaga ketat banget. Dari curhatannya kepada Pak Polisi, dia juga mengatakan kalau takut suaminya bakal di PHK lagi, gengs. Jelas sekali kalau hal ini didasari karena motif ekonomi, gengs. Kejadian ini mulanya diketahui oleh bibi Mbak Kanti sendiri yang tinggal serumah dengan dia. Awalnya bibinya mendengar anak-anak yang sedang menangis histeris sambil mengucapkan tolong. Lalu sang bibi berusaha membuka pintu kamar Mbak Kanti dan didapati saat itu seorang anaknya Mbak Kanti yang berusia 7 tahun sudah tewas penuh dengan darah berceceran, gengs. Lehernya digorok oleh Mbak Kanti Utami. Ngeri banget gak sih, gengs? Kalian tahu kan gimana digorok gitu? Mamita gak bisa bayangin.
Dan kedua anaknya saat itu juga sedang dihujam oleh pisau di bagian perut dan juga dada, guys. Karena kondisinya yang belum stabil sampai saat ini, Mbak Kanti Utami ini belum mengakui perbuatannya secara sadar. Karena seperti diketahui bahwa Mbak Kanti itu saat ini seperti mengalami depresi yang sangat akut. Pandemi COVID ini memang benar-benar menguji keuangan semua orang, gengs. Tapi kita harus selalu berserah diri kepada Allah. Rezeki semuanya datang dari Allah. Kita harus pasrah dan kita harus benar-benar tawakal. Dan untuk para suami di mana aja, kalian harus selalu memberi kabar rutin kepada istri supaya istri itu gak khawatir atau gak berpikir macam-macam. Karena disinyalir Mbak Kanti ini udah beberapa pekan tidak mendapat kabar dari suaminya, guys. Cus, kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kali ini berasal dari Semarang, Jawa Tengah, gengs, di mana ada seorang bapak yang tega memperkaos anaknya sendiri yang masih berusia 8 tahun. Bapak kejam berusia 41 tahun ini tega banget memperkosa putri kandungnya sendiri yang saat itu sedang dalam keadaan demam tinggi, gengs. Korban yang berusia 8 tahun ini tinggal bersama ibunya setelah ayah dan ibunya bercerai, gengs. Tetapi setiap minggu ayahnya menjemput dia untuk menginap di rumahnya. Maksudnya kos-kosan ayahnya, gengs. Jadi ayahnya ini ngekos. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sang ayah bejat ini untuk melakukan aksi cabulnya. Saat itu sebut saja Bunga dalam kondisi demam ketika ayahnya menjemputnya dari rumah ibunya, gengs. Tetapi tanpa ampun, ayah jahat itu tega memaksa anaknya untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Saat dipaksa itulah si anak akhirnya kejang-kejang, demamnya semakin tinggi dan akhirnya meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Kepada sang ibu, laki-laki jahanam ini mengatakan bahwa sang anak memang sudah demam tinggi ketika dijemput. Tetapi karena polisi merasa ada kejanggalan dalam kasus ini, akhirnya makamnya dibongkar dan ketahuanlah bahwa pada bagian kemaluan si anak ini terdapat bercak sperma dan juga luka. Akhirnya polisi menangkap WD ini dan WD akhirnya mengakui perbuatannya, gengs. Saat ditanya oleh polisi kenapa dia tega banget mencabuli putrinya sampai meninggal, dia bilang bahwa dia itu tiap hari menonton video porno hingga kecanduan. Dan saat putrinya menginap di kos-kosannya, dia merasa tertarik dengan tubuh putrinya yang mungil dan akhirnya dilahaplah putrinya sendiri tanpa ampun. Ketika polisi bertanya berapa kali dia mencabuli korban, dia mengatakan hanya 3 kali. Tetapi banyak yang menyaksikan kalau hanya 3 kali perbuatan bejat itu dilakukan, pasalnya si korban sering sekali menginap bersama ayahnya, gengs. Tetapi mau tanya juga kepada siapa, karena si korban saat ini sudah dimakamkan dan sudah pulang ke rumah Tuhan. Mamita kok pengen banget ninju dia ya, gengs. Tapi karena kita tinggal di negara hukum, kita harus patuh kepada peraturan hukum. Kita serahkan saja semuanya kepada pihak yang berwajib. Oke lah, kita move on ke cerita yang ketiga. Aduh, Mamita kesel banget deh karena di beranda itu isinya pelecehan seksual orang tua terhadap anak kandung. Insya Allah, hewan atau manusia sih? Cerita yang ketiga ini gak kalah parah dari cerita yang kedua, gengs, di mana ada seorang bapak kandung yang tega menggauli anak kandungnya sendiri. Dan parahnya, bapaknya ini mencabuli anak laki-lakinya lewat remaja Malang berusia 17 tahun ini ternyata sudah 4 tahun menjadi budak seks ayah kandungnya. Kejadian ini terbongkar ketika sang kakak korban mendengar pertengkaran korban bersama bapak kandungnya di kamar. Saat itu kakak korban bertanya kepada korban, "Kenapa kamu bertengkar sama bapak?"
Sering banget aku dengar kamu bertengkar sama bapak. Terus korban bilang, aku selama ini menjadi budak seks bapak, Kak. Aku nggak kuat. Aku selalu dipaksa memegang kemaluan bapak. Aku selalu dipaksa ini itu. Dia pun menangis. Sontak kakaknya kaget dong, gengs. Dan akhirnya kejadian ini dilaporkan ke polisi. Saat Pak Polisi bertanya kepada pelaku, kenapa sih kamu kok tega menggauli anak laki-lakimu? Kamu kan laki-laki. Dia bilang kalau istrinya tidak bisa memuaskan hasrat seksualnya, tetapi ingin membeli PSK dia tidak punya uang, alias kismin. Udah deh Pak, kalau nggak punya uang nggak usah macem-macem. Mungkin istrinya itu nggak bisa memuaskan hasrat seksual Bapak karena uang belanjanya juga kurang kali Pak. Cari duit yang banyak sono Pak. Bener-bener bejat kelakuan Bapak ini guys. Murka saya. Sekarang sang Bapak sudah mendekam di penjara dan diberi ancaman hukuman selama 15 tahun dan ditambah sepertiganya. Masih ada loh. Syukurin. Tapi kayaknya sangat gak sebanding sama trauma yang dialami oleh keluarganya, terutama si korban. Bayangin gengs, bapak kandung kamu mencabuli kamu. Kamu sayang gak sih sama bapak kamu? Pasti sayang dong. Tetapi rasa sayang ini pasti ternoda oleh perbuatan bejat bapaknya. Sumpah Mamita sama sekali gak bayangin ada bapak sekejam itu. Kalau kalian di posisi korban gimana gengs? Kalian maafin terus kalian sayang lagi bapak kalian? Atau kalian gak maafin tapi rasa sayang kepada bapak masih ada? Gak dipungkiri gengs, seorang anak itu pasti sayang banget sama bapaknya. Buat para korban pelecehan seksual, kalian harus berani speak up supaya kalian mendapatkan keadilan. Jangan cuma diem doang. Dan buat para kalian calon pelaku yang berniat untuk melecehkan seseorang, udah deh, buang jauh-jauh rencana itu. Hindari menonton situs porno dan lebih dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gengs. Memang saat ini situs porno sangat mudah diakses dari ponsel ya, gengs. Tapi kalian sebagai pemilik kuota jangan BODOH dong, gengs. Daripada kalian memanfaatkan ponsel kalian untuk melihat situs yang gak penting, lebih baik kalian manfaatin buat nonton sesuatu yang bisa mengembangkan diri dan juga wawasan kalian, gengs. Seperti nonton channel Story Gang dan juga Mamita yang sangat cantik sedunia dan selangit. Aduh, gak habis pikir sama kelakuan orang tua zaman sekarang, gengs. Buat kalian calon orang tua, lebih bijak dalam bersikap ya, gengs. Orang tua adalah panutan. Orang tua adalah sumber kasih sayang. Udah dulu ya gengsku sayang. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share. Dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian bisa dapat cerita update dari A Story Gang. Jangan lupa kalian selalu nonton video-video aku, karena biar aku semakin semangat dalam berkarya. Mau giveaway nggak dari Mamita? Mau nggak? Pasti mau dong. Kalau kalian mau, jangan lupa kalian subscribe dan suruh keluarga kalian juga subscribe Mamita di Story Gang. Karena akan ada banyak sekali giveaway yang bakal Mamita dan juga tim bagikan kepada kalian. Jangan cuma nontonin dong gengs, tapi bantu ke 1000 subscribe ya, please. Kalian baik deh. Udah dulu ya gengs ya. Salam dari Mamita, salam dari Story Gang. Dadah, bye-bye.